Lucifer dan malaikat-malaikatnya diusir, dibuang ke bumi. Malaikat saja punya pilihan, mau jadi taat atau tidak taat. Tidak taat menjadi setan dan roh-roh jahat tadi. Yang taat, malaikat disebut Beneha Elohim, anak-anak Allah. Malaikat itu disebut anak-anak Allah. Bahkan disebut Elohim. Di Mazmur pasal 8 ayat 5 dikatakan, siapakah manusia sehingga engkau memperhatikannya? Bahkan engkau ciptakan hampir sama dengan Elohim. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia dipakai kata hampir sama dengan Allah. Hampir sama seperti Allah. Itu Elohim sebenarnya. Ya. Tentu saja karena diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Malaikat disebut juga bala tentara surga. Di dalam teks Ibrani dipakai kata Sefaot. Makanya Tuhan disebut Tuhan bala tentara surga. Adonai Sefaot. Di perjanjian lama sering sekali dipakai kata itu. Cuma kalau dalam Alkitab kita diterjemahkannya menjadi Tuhan semesta alam. Padahal yang dimaksud Tuhan bala tentara surga. Nah, bala tentara surga itulah malaikat. Malaikat itu jumlahnya tak terhingga. Ya. Tetapi ada satu malaikat yang sangat khusus. Disebut malah Yahweh. Malah Adonai. Malaikat Tuhan. Tuhannya huruf besar semua. Nah, kalau yang itu istimewa, bukan malaikat biasa. Itu yang menemui Hagar, Abraham, Musa, dan lain-lain. Dan malaikat Adonai ini seringkali kalau bicara itu gini, aku akan, bukan gini, Tuhan berfirman, bukan. Aku akan, jadi akunya itu seolah-olah Tuhan sendiri, yang khusus malaikat ini. Di Hakim-Hakim pasal 2 ayat 1, ia bahkan mengatakan begini, telah kutuntun engkau keluar dari Mesir. Nah itu kan Allah sendiri artinya. Nah itulah Malah Adonai ini. Merupakan penampilan Allah dalam bentuk malaikat. Utusan Tuhan yang sangat khusus. Makanya disebut Teofani. Penampilan Allah dalam bentuk malaikat. Ya. Nah yang jadi sebenarnya ini nggak cukup waktunya karena tadi mati lampunya lama ya. Jadi gini, malaikat itu utusan dari surga. Apakah kita masing-masing sebagai orang percaya memiliki malaikat penjaga? Nah ini, seringkali kan di cerita-cerita itu ada malaikat penjaga yang menyertai kita ya. Bahkan ada cerita begini, ketika kita dihadapkan pada satu masalah, lalu di sini ada malaikat hitam, ding 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 ding, kasih tahu, tonjok aja dia. Yang di sini, ding 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 ding, malaikatnya putih, jangan gitu kan. Kalau di komik-komik begitu tuh atau di film-film. Makanya jangan suka nonton yang enggak. Apakah benar orang percaya disertai guardian angel, malaikat penjaga? Kita baca saja Alkitab, nggak boleh ngarang sendiri. Menurutku iya Pak, menurutku enggak sih. Nggak boleh. Matius 18 ayat 10. Matius pasal 18 ayat 10. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Setiap anak ada malaikatnya di surga yang sedang memandang Bapa di surga. Minta perlindungan tentu saja. Itu kalimat ini jelas nih. Satu lagi deh yang lebih jelas lagi. Ibrani pasal 1 ayat 14. Ibrani pasal 1 ayat 14. Bukankah mereka semua, maksudnya mereka di situ malaikat, adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Rupanya malaikat itu diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh, siapa itu? Kita semua orang-orang percaya. Jadi malaikat itu diutus. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian jangan pernah berpikir tidak ada malaikat di sekeliling kita. Ada banyak malaikat di sekeliling kita, diutus dari surga untuk memastikan kita selamat. Amin ya. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan.
Nah kalau demikian bukan berarti lalu kita diem aja udah ada malaikat. Bukan. Itu pun tergantung Tuhan. Ingat nggak Ayub mau dicobai sama si iblis? Iblis berkata apa? Kok pagari sih hidupnya? Ya kan? Gak bisa. Kok pagari hidupnya gitu. Nah, itu salah satunya pagar itu adalah malaikat pelindung. Salah satunya. Ya. Kalau kau cabut itu, ku kerjain dia. Tuhan bilang apa? Kerjain saja. Dicabut. Jadi semua intinya kehendak Tuhan. Meskipun kita dikasih malaikat pelindung, kalau Tuhan izinkan pencobaan, dicabut dulu. Ditarik dulu. Biar berjuang. Itulah sebabnya kita harus jadi anak-anak Allah. Itu bukan lemah, tapi kuat dalam segala hal. Taat sampai mati. Kalau ada malaikat pelindung nggak bisa mati, bukan begitu. Ya, untuk memastikan bahwa orang itu menerima keselamatan. Nah, keselamatan itu bukan keselamatan dari penyakit, bukan. Keselamatan yang Tuhan rancang agar ia pulang ke rumah Bapa. Ya, sedangkan malaikat penjaga itu ada berapa? Jumlahnya tidak diketahui. Bisa banyak, bisa sedikit. Ingat gak kisahnya Elisa? Elisa dikeroyok musuh-musuh banyak, bujangnya ketakutan. Malaikat tenang saja. Lalu matanya sang bujang dibukakan. Dia lihat di sekeliling gunung-gunung itu bala tentara yang tidak kelihatan. Tuhan sediakan bala tentara surga untuk orang yang berjuang bagi Tuhan. Kalau kita sedang menghadapi puasa gelap gitu ya, bala tentara surga maju semua. Bahkan jangan lupa, ada yang jauh lebih hebat lagi. Roh Allah ada dalam diri kita. Roh Kudus. Amin ya. Kalau demikian masih berani khawatir. Khawatir ini, khawatir itu. Ada roh Allah dalam diri kita. Ada para malaikat. Masih berani. Waduh, kalau kita masih berani khawatir, masih berani berbuat dosa, masih takut setan, itu namanya menghina mereka loh. Menghina para malaikat dan terutama Tuhan. Roh Kudus dalam diri kita. Amin ya. Jangan pernah takut lagi ya sama setan ya. Amin. Yang sini kok gak ada suaranya? Jangan takut. Setan mau gondoruwo dan sebagainya, gak usah ditakuti. Ngapain? Mereka yang harus takut. Ya, amin ya. Yesus mati di kayu salib supaya kita jadi anak Bapa di surga. Sebentar lagi kita kita beri kemuliaan dulu. Tuhan. Sebentar lagi kita adakan perjamuan kudus. Ingat baik-baik, perjamuan kudus itu mengingatkan kita bahwa kita dimasukkan ke dalam perjanjian yang baru. Kita menjadi bagian dari perjanjian yang baru di dalam darah Tuhan Yesus. Engkau disetting jadi anak-anak Allah. Jadilah anak Allah. Amin ya. Baik, saya undang semua pelayan perjamuan kudus maju ke depan. Kamu kalau ikut Tuhan ya, tokomu laris nanti. Kamu nanti enteng jodoh. Loh kok jadi begitu? Jadi laris enteng jodoh. Kalau kamu ikut Tuhan, kamu tidak pernah masuk ke ruang operasi. Kan gitu kan ngomongnya. Tidak pernah sakit. Kalau sakit pasti sembuh. Itu bohong semua itu. Kalau kamu ikut Tuhan, kamu akan enteng kerjaannya. Jadi kepala bukan ekor. Buktinya enggak jadi kepala. Banyak orang jadi karyawan biasa saja. Iya kan? Memangnya karyawan biasa itu enggak disayang Tuhan. Ajaran itu salah, benar loh. Salah total loh. Itu menyebabkan rusak itu. Angkat dompetmu. Diisi Tuhan nanti. Ajaran macam apa itu? Angkat dompetmu segala. Kekayaan bangsa-bangsa akan ditransfer ke rekeningmu. Lah kalau benar ya enak lah kita. Gak usah kerja. Itu pembohongan publik itu begitu itu. Banyak orang termakan oleh ajaran-ajaran begitu. Itu pengkhotbah iblis itu sebenarnya. Ya. Ini listriknya gak usah nyala lagi. Nanti online gak bisa ngomong lagi saya pengkhotbah iblis. Iya loh, Alkitab kalau kita baca Alkitab secara jujur ya, itu beneran loh. Anak-anak iblis kok. Bapakmu itu iblis. Tuhan Yesus loh yang berkata. Kamu berpikiran dengan cara lain, bapakmu itu iblis. Itu. Kalau bapakmu yang di surga, kamu pasti melakukan kehendaknya. Jadi kita itu ya, hidup kita itu harus selalu diperbaharui,
Belajar lagi, jangan merasa sudah lama jadi Kristen. Gak penting mau lama mau sebentar. Yang penting apakah kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Ya, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang bodoh waktu kita hidup ini. Di Ayub pasal 4 ayat 18, di situ dijelaskan bahwa Ayub pasal 4 ayat 18. Coba ya, dicatat Bapak Ibu. Sesungguhnya hamba-hambanya tidak dipercayainya. Hamba-hambanya Tuhan tidak dipercaya oleh Tuhan. Malaikat-malaikatnya didapatinya tersesat. Malaikat-malaikatnya harusnya tidak tersesat kan? Didapatinya tersesat. Malaikat-malaikat Tuhan harusnya sudah ada di surga bukan? Tapi didapatinya tersesat. Tersesat itu enggak jelas maksudnya apa. Kalau teks asli Alkitab pakai kata Ibrani toholah. Toholah itu kalau kita lihat leksikon, dictionary, kamus. Artinya yang pertama bodoh. Yang kedua error. Error tahu ya error. Yang ketiga craziness. Craziness itu gila. Bukan gila sakit jiwa, bukan. Gila dia. Itu, gak karuan gitu maksudnya. Ya. Nah, itu error. Jadi, kalau ada malaikat kayak begini, dia sudah ada di surga, Bapak Ibu, Saudara. Sudah ada di surga baik-baik. Lah kok dia error memberontak? Namanya apa? Tohola. Namanya apa? Sudah enak-enak cari penyakit. Namanya goblok bukan? Goblok aja kurang. Goblok. Lah iya loh, lo udah ada di surga. Orang-orang pengen ke surga, dia sudah ada di surga. Kita pengen ke surga, dia sudah ada di surga. Lah kok memberontak jadi setan? Namanya apa? Tohola. Kalau mau halus tohola, orang gak ngerti. Benerannya goblok. Error. Craziness. Gila dia tuh. Gak punya akal budi. Sama manusia hari ini. Yesus mati di kayu salib. Supaya kita selamat bukan? Tapi tetap gak mau selamat. Hidup suka-suka sendiri. Coba, apa namanya? Apa Pak? Loh kok ada lagi? Itu tepat juga tuh, gendeng. Enak ya kalau khotbah nggak online. Ngomong apa adanya aja. Ya itu sebenarnya nggak masuk akal loh. Loh diselamatkan kok nggak mau, itu nggak masuk akal loh. Ya, kalau ada istri-istri yang suaminya mulai lirik-lirik tetangga gitu ya. Oh ini tohola ini. Udah dikasih istri baik-baik, lirik tetangga, cari penyakit, tohola. Nanti kalau suaminya nanya, apa artinya? Artinya pinter banget. Aduh, gimana sih ya? Malaikat saja tohola. Sudah terbukti. Kita mestinya belajar dari firman ini. Hamba-hambanya tidak dipercayainya, bahkan malaikatnya pun tohola. Bodoh banget. Sampai-sampai bisa dibuang ke bumi. Pengikutnya juga bodoh banget, sepertiga malaikat di surga bisa ikut loh. Gak tahu mau dijanjiin apa ya kira-kira ya. Nanti kalau aku jadi raja, kamu jadi menteri kali ya gitu. Oh, sepertiga mau ikut semua. Heran. Tapi dia hebat ya, bisa menipu sepertiga malaikat di surga. Ya, sepertiga malaikat itu sama, tohola. Akhirnya nasibnya kita tahu, dikutuk jadi setan atau iblis. Jadi Bapak Ibu mulai sekarang kalau dengar kata setan atau iblis, artinya cuma satu, dulunya Lucifer. Ya, nah, kalau dengar roh-roh jahat, itu dulunya sepertiga malaikat itu. Begitu ya. Jadi sekarang si setan dan roh-roh jahat berkeliaran di dunia ini. Di mana-mana. Termasuk malaikat-malaikat Tuhan. Sebab kalau ada
malaikat gelap, ada malaikat terang. Nah, yang menjadi masalah adalah malaikat kegelapan ini sering menyamar sebagai malaikat terang. Gak tahu Bapak Ibu mengerti gak maksud saya ya? Seolah-olah dia malaikat terang. Khotbah loh, seolah-olah benar. Pakai nama Tuhan Yesus. Ngajarnya salah tapi. Menyesatkan orang berpikir. Oh itu malaikat terang itu sebenarnya. Itu kalau ada Tuhan Yesus ya, lihat dia ya. Kamu iblis. Gitu. Iya beneran. Masa? Oh sudah nyala. Dari tadi cuma gini doang saya. Waduh. Hari ini saya dikerjain habis-habisan. Dari tadi rupanya dari sini. Aduh ini deh. Mantep. Banyak ya. Domba-domba Tuhan itu datang ke gereja, umat Tuhan datang ke gereja dengan hati yang tulus. Ingin mendengar firman yang benar. Ingin ketemu Tuhan. Ya. Tapi sayang tidak mendapatkan asupan yang sehat. Firman yang disampaikan tidak sesuai Alkitab. Akibatnya domba-dombanya bukan sehat, sakit, sedikit kena penyakit tohola. Jadi nggak cerdas. Coba, ada nggak jemaat yang di umat Tuhan yang begini? Kalau mau pinter, kalau anakmu mau pinter, ya minum ini nih, sebentar lagi ku doain, nanti pinter. Ya, minum anggur perjamuan kudus, nanti jadi pinter. Kira-kira menyesatkan apa enggak itu? Jadi bodoh nanti dia, nggak mau suasa Tuhan nih. Bodoh itu namanya. Nggak ada orang pintar mendadak tanpa belajar. Itu adalah sistem yang Tuhan rancang. Ya. Itulah sebabnya malaikat diutus Tuhan ke bumi. Untuk apa salah satunya? Kalau cuma membantu dalam hal ini, itu pesan, itu masih oke. Tapi ada yang jauh lebih penting. Misi malaikat diturunkan ke bumi itu untuk memastikan orang yang harus menerima keselamatan itu selamat. Coba. Ya. Jadi ini musiknya nggak bisa nyala ya? Musik nggak bisa nyala? Oh, organ tunggal. Oh, oke. Aduh, kalau nggak nyala bagaimana ya semuanya ya? Ya, jadi coba kita baca Ibrani 1 ayat 14. Ibrani pasal 1 ayat 14. Saya bacakan ya. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani? Itu malaikat ya. Yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Artinya apa? Malaikat diutus untuk melayani kita semua yang harus menerima keselamatan. Itu sebabnya Bapak Ibu jangan pernah takut dengan apapun di dunia ini. Jangan pernah takut dengan setan, gondoruwo, dengan apa lagi? Sihir, dengan guna-guna, dengan pelet. Jangan pernah takut, nggak mempan. Lah kok ada yang mempan Pak itu? Itu nggak dipelet. Memang dia aja lengket-lengket sendiri. Kadang-kadang manusia itu suka cari kambing hitam. Ini gara-gara setan ini. Aku jatuh dalam dosa ini. Katanya gitu. Si setan gini enak aja. Belum diapa-apain udah jatuh sendiri. Jangan banyak alasan deh. Ya. Lagi pula malaikat diutus Tuhan kepada semua orang percaya yang harus menerima keselamatan. Artinya apa? Artinya kita semua punya malaikat yang tidak kelihatan. Amin. Jangan takut lagi ya. Ini yang terutama yang ibu-ibu nih. Kalau lihat apa? Lewat kuburan takut nggak? Lu ketawa-ketawa. Ketawa-ketawa penuh arti. Lewat kuburannya takut. Di kuburan tuh nggak ada setan, saya kasih tahu. Nggak ada. Ngapain setan di kuburan? Coba pikir, setan ngapain di kuburan? Ada yang bisa disesatkan nggak? Ya nggak ada lah.
Setan adanya di mana? Yang ngomong situ loh ya. Bukan saya loh. Katanya di gereja katanya. Saya mau nanya, dulu waktu Adam dan Hawa ditaruh di Eden, Firdaus kan Eden? Ada setannya nggak? Ya sama. Gereja ada setannya. Hati-hati saudara. Kalau seorang pengkhotbah bicara begini, saudara kalau ke gereja jangan pakai otak. Jangan pakai pikiranmu. Itu dia. Tuhan menciptakan otak untuk dipakai, jangan dipakai katanya. Ya, kayak itu, kayak si Hawa. Nggak pakai otaknya dia. Jadi disesatkan gampang. Kita harus mengasihi Tuhan dengan semua yang ada pada kita, termasuk akal budi. Semuanya. Makanya kita tahu sekarang ada malaikat rupanya yang diutus Tuhan untuk memastikan setiap kita yang harus menerima keselamatan. Itu malaikat. Jadi kita jangan merasa kesepian. Yang lebih luar biasa lagi ada Roh Kudus dalam diri kita. Roh Allah yang maha tinggi. Malaikat pasti melayani. Pasti. Ya. Ada banyak kejadian dalam hidup kita. Coba dipikir kembali. Pasti malaikat itu. Ada malaikat, saudara. Meskipun tidak kelihatan. Meskipun tidak kelihatan. Malaikat itu ciptaan Tuhan. Yang pada mulanya tidak berdosa. Tapi karena ia menggunakan kehendak bebasnya untuk memberontak, akhirnya ia berdosa. Itu maksudnya. Ya. Sama, kita juga memiliki kehendak bebas. Betul? Kita punya kehendak bebas. Bapak Ibu mau jam ini mau ke sini atau tetap di rumah tidur, bebas. Kehendak bebas. Nah, kita harus menggunakan kehendak bebas kita untuk kebenaran, untuk Tuhan. Sebab semua kita milik Tuhan. Jadi kalau ditanya, apakah kita memiliki malaikat penjaga, Pak? Kalau saya jawabnya iya, karena alatnya ayat itu jelas kok. Tapi orang yang berbuat dosa enggak. Kalau orang yang hidupnya kudus, malaikat penjaga itu untuk memastikan dia selamat, gak ada yang ganggu. Kok masih ada yang ganggu persoalan ekonomi dan sebagainya? Itu wajar. Itu supaya kita berjuang, supaya latihan, supaya ujian imannya tetap kokoh apa enggak. Bukan karena enggak ada malaikat penjaga, bukan. Malaikat ada di sekitar kita. Kenapa? Karena setan juga ada di sekitar kita. Karena roh-roh jahat ada di sekitar kita. Seperti singa yang mengaum-ngaum tadi itu. Ya, malaikat juga sama. Mereka nggak boleh berbuat curang. Karena kita juga punya malaikat. Makanya kalau kita mengerti ya, itulah sebabnya kitab Ibrani berkata, karena kita mempunyai banyak saksi. Banyak saksi loh. Kita memiliki banyak saksi bagaikan awan. Siapa saksinya? Siapa yang menyaksikan hidup kita? Di surga dulu, siapa? Bapa di surga. Siapa lagi? Tuhan Yesus. Siapa lagi yang di surga? Para malaikat. Sekarang yang di bumi, siapa lagi? Yang menyaksikan kita? Yang ada dalam diri kita siapa? Roh Kudus. Yang di samping kita siapa? Yang tidak kelihatan? Para malaikat. Ingat baik-baik itu. Yang lain yang tidak kelihatan, yang jahat siapa? Roh-roh jahat. Pimpinannya siapa? Setan atau iblis. Dan yang kelihatan semua siapa ini? Sesama. Sesama kita kan? Kita lagi ikut perlombaan yang diwajibkan, banyak sekali yang menyaksikan. Lah, kalau banyak yang menyaksikan, bagaimana mungkin kita berani berbuat dosa? Saya kasih ilustrasi ya. Bapak Ibu kalau sedang ada di lift itu penuh dengan CCTV. Berani nggak Bapak Ibu melakukan sesuatu yang memalukan? Malu kan? Tahu, oh banyak CCTV, gitu kan? Suatu hari saya lagi parkir, tiba-tiba ada cewek di kaca gitu. Gitu. Loh, padahal saya di sini.
Loh, kaca nih. Mungkin kacanya mantul kena sinar luar kan. Gelap kali dalamnya ya. Ada saya padahal. Dia lagi. Loh. Kalau saya buka ntar dia malu lagi. Gak buka lama bener ininya. Itu kalau dia tahu malu gak? Malu lah. Lah sekarang manusia yang menyaksikan banyak banget rame-rame. Lah kok berani selingkuh? Lah kok berani gak jujur? Gimana? Malu kan sebenarnya. Makanya kalau orang mengerti hikmat ini, dia gak berani buat salah. Dia tidak berani buat salah. Sebab apa? Setiap saat Bapa di surga, Tuhan Yesus tahu, Roh Kudus tahu, para malaikat tahu, roh jahat tahu sama si setan. Bayangin tuh. Kalau ada orang yang suami istri, suaminya lirik kiri kanan gitu. Si roh jahat, yes. Dia itu supporternya, yes terus. Malaikatnya gini. Setan, yes. Kayak pertandingan. Itu ada supporter kita, ada yang nyerang. Ya. Aduh. Ini kenapa ya? Ini bagaimana ya cara mengimpartasikan ya? Kemana saja kita pergi, ingat tuh, lagi di mall gitu ya. Oh jangan sembarangan, saksinya masih sama. Jangan ngomong sembarangan. Di internet gitu, enggak ada yang tahu ini. Di internet ada yang tahu, saksinya masih sama. Makanya saya heran kalau lihat orang-orang menyerang kita gitu ya di internet. Itu saya heran. Mengaku hamba Tuhan tapi nyerang gitu. Wah ini sesat ini, bla 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 bla. Saya cuma lihat, loh kamu gak tahu ya ada saksi di sekelilingmu. Ada malaikat, ada Roh Kudus, ada Bapa di surga, ada Tuhan Yesus. Roh jahatnya, hihihi, yes, terusin, yes. Itu, saya sampai aduh Tuhan, ini bagaimana ya orang-orang ini ya. Dia tidak tahu ya, minimal di sekelilingnya itu ada malaikat. Malaikat terang maupun malaikat gelap. Kalau dia seperti itu, gak punya etika begitu, melanggar undang-undang ITE, boleh gak saudara? Saya mau tanya nih Bapak Ibu, boleh gak kalau teman kita jatuh dalam dosa lalu kita bikin conference di YouTube? Saudara, teman saya yang namanya itu kemarin masuk hotel saudara, saya yang tahu. Ngapain? Makan siang. Aduh, ya gak boleh lah ya. Masa kita mengumbar kesalahan orang lain, apalagi kalau itu memfitnah. Wah itu gak boleh loh, video dipotong-potong gitu ya, dikasih narasi yang jahat gitu. Tapi saya udah kebal sih emang, dipotong-potong gitu saya udah kebal. Gak apa-apa, biarin aja. Iya, aduh. Yang mengherankan itu gini loh Bapak Ibu, orang yang khotbahnya ngaco-ngaco gak diserang. Kita khotbah begini diserang habis. Coba dipikir pakai logika, siapa yang nyerang? Kalau yang udah ngaco gak diserang sama dia. Kenapa? Sudah teman, hopeng, ya, friend. Tapi kalau ngomong benar diserang, artinya siapa itu? Itu si iblis. Mengerti gak maksud saya? Jadi saya mengerti, loh si itu ngawur-ngawur kok gak diserang ya? Aku ngomong benar kok diserang ya? Oh ya berarti yang nyerang iblis. Bentuknya bisa hamba Tuhan, bisa siapa saja tuh. Ternyata begitu, logika sederhana itu. Serius ya? Ada yang khotbah begini, saudara harus kasih duit supaya connect sama Tuhan. Setor duitmu sekarang juga, $3.000 sekarang juga. Ini lagi KKR loh, $3.000. Saya ada yang ngirimin videonya ke saya. Yang kayak begitu beredar di YouTube, gak ada yang nyerang. Paling yang nyerang gini, ini matre nih gitu doang, bukan maki-maki. Kalau kita dimaki-maki habis. Mantap memang. Ya, ada lagi yang begini, saudara aku mendengar suara Tuhan. Saudara harus transfer uang ke rekening ini. Paling lambat besok jam 2 siang. Yang begitu-begitu gak ada tuh yang nyerang. 1-2 yang cuman biasa aja. Heran gak? Heran. Ada lagi yang, aku mendengar suara Tuhan saudara. Vaksin itu alatnya antikris. Yang begitu gak diserang loh. Pakai saudara akal budi kita untuk mengerti kebenaran.
sesuai Alkitab atau tidak. Siapapun yang bicara kalau tidak sesuai Alkitab, itu dari setan pasti. Saya pastikan itu. Saudara kalau nggak biasa ke gereja ini kaget-kaget kali ya. Kena apa? Kena keras banget, udah keras banget, listrik mati lagi. Terus agak panas lagi nih. Waduh, bisa panas nih. Ya, kembali ke soal Alkitab, soal malaikat. Malaikat itu utusan Tuhan. Tidak mungkin tidak diutus ke bumi. Sebab apa? Sebab proyek utama, misi utama Tuhan terhadap bumi ini adalah keselamatan. Sebab bumi ini akan hancur lebur oleh api, binasa. Nah, Tuhan ingin selamatkan orang-orang yang harus menerima keselamatan, yaitu orang-orang percaya. Untuk itulah malaikat diutus ke bumi. Untuk orang-orang percaya, salah satunya. Itu loh. Jadi saudara, kita semua harus sadar sesadar-sadarnya bahwa kita punya malaikat. Amin ya. Oleh sebab itu mulai sekarang kita harus belajar menyadari bahwa ada banyak saksi dalam hidupku ini. Lalu aku harus bagaimana? Ada banyak saksi. Ya. Kalau malaikat tadi toholah alias bodoh banget. Dia sudah di surga kok mau memberontak, malah turun, malah jadi setan. Malah jadi roh jahat. Saudara tahu gak kenapa roh jahat itu kalau nangis mengerikan? Ada gak yang tangisannya penuh damai sejahtera? Gak ada. Tangisannya pasti tahu dari mana Pak? Kata film. Mana berani muncul sama saya hihihi. Coba aja. Saya lewat ada hihihi, saya samperin. Diam loh. Gak lucu. Iya saudara, jangan takut. Kenapa nangis sedih gitu? Karena dia sudah tidak mungkin selamat. Si iblis dan roh-roh jahat itu sudah gak mungkin selamat. Dia menyesali sudah di surga kok terkutuk malahan. Tapi gak ada jalan kembali. Lah kita yang tidak di surga akan ke surga. Jangan buat salah mulai sekarang. Belajarlah yang benar. Supaya kita tidak memilih yang salah. Meskipun kelihatannya benar. Diambil dari Alkitab. Tapi isinya salah. Itu iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Makanya kita pengen pulang. Kalau mereka gak bisa pulang. Iya kan? Kita pengen pulang. Makanya saudara jangan setiap harinya tidak melakukan kehendak Tuhan, tidak hidup benar, tidak bersih. Nanti kalau di gereja nyanyi lagu pulang, fales. Bukan fales nadanya. Orang tahu ya nyanyi pulang, pulang kemana lu? Mau pulang lagi. Hidup setiap harinya gak benar mau pulang. Pulang kemana? Kalau kita mau pulang ke rumah Bapa sih. Iya kan? Amin saudara? Saat ku pulang, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Saudara, kalau kita nyanyi itu pede gak? Kalau yang gak pede mesti, aduh kenapa ya aku gak pede ya? Harus pede, tapi tiap harinya harus benar. Ingat loh, ada banyak saksi loh, termasuk malaikat penjaga kita. Ya, itu. Ini lagu ini mungkin kita nyanyikan kalau kita sudah di pembaringan terakhir kali ya. Kalau sudah di rumah sakit gitu ya. Sudah terakhir, kayaknya terakhir nih. Gitar. Wah, udah terakhir. Sebelum kita menutup mata biasanya orang kata-kata pesan terakhir ya. Kalau ini enggak, lagu terakhir. Saat ku pulang,
menghadap Bapa. Hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Mestinya begitu, saudara. Sebenarnya ya, kalau kita sekarang keinginannya masih banyak, itu enggak benar loh. Kalau Tuhan gembalaku, aku tidak perlu ingin apapun. Enggak perlu lagi. Semuanya lebih dari cukup. Coba bayangkan, Allah mengutus malaikatnya untuk memastikan kita selamat. Rohnya ditaruh dalam diri kita. Dosa kita diampuni. Jangan bicara dosa lagi. Tapi jangan buat dosa lagi. Dikasih Alkitab supaya kita mengerti, cerdas. Bisa membedakan kehendak Allah mana yang baik, sempurna, yang kudus. Persembahkan tubuhmu yang kudus. Yang tak bercacat celah. Yang menyenangkan Tuhan. Itulah ibadahmu yang sejati. Jangan kau hidup menurut sistem agamawi. Syariat syariat apapun. Kalau ikut Tuhan, kasih duit, nanti dibales Tuhan. Itu omong kosong itu. Itu transaksi agamawi itu. Kalau kita ikut Tuhan, berikan hidupmu, semuanya milik Tuhan. Itulah ibadah yang sejati. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Kalau kita menyadari, di sekeliling kita ada malaikat, ada Roh Kudus, ada Bapa di surga, ada Tuhan Yesus, ada roh-roh jahat, ada setan, ada sesama. Wah, hidup kita ini rame loh sebenarnya. Rame, gak sepi. Artinya aku harus tampil sebagai anak Allah. Jangan tampil sebagai anak yang lain. Sebab seseorang yang tidak jadi anak Allah pasti jadi anak iblis. Gak ada di tengah-tengah. Enggak Pak, aku bukan jadi anak iblis. Tapi gak jadi anak Allah, gak ada. Gak ada yang gentayangan di tengah, gak jelas. Kalau gak jadi anak Allah, anak iblis dia. Dan ini mengerikan nih. Ada orang yang merasa, oke-oke saja hidupnya. Gak jahat sih aku. Iya, tapi tidak berguna bagi pekerjaan Tuhan. Ingat baik-baik itu. Hidup kita harus berguna untuk pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan itu bukan hanya di gereja, di keluarga masing-masing, di kantor, di bisnis, di sekolah. Berguna, memuliakan Tuhan maksudnya. Jangan sampai orang melihat hidup kita, dia kok gitu ya ngomongnya Yesus terus. Tapi pelitnya minta ampun. Wah itu jadi menjelekkan nama Tuhan itu. Kita kemanapun kita pergi orang mesti gini, dia beda ya. Aku bisa rasakan damai sejahtera nih dari orang ini. Mestinya begitu anak Allah itu. Amin gak nih? Ya, ingat ya mulai sekarang, ingat selalu sekeliling kita itu ramai. Ada banyak saksi. Jangan pikir ada yang tidak tahu. Sebab banyak orang kalau berbuat dosa itu gini, enggak ada yang tahu ini. Loh, enggak ada yang tahu ada CCTV begitu banyaknya. Kok enggak tahu? Jangankan itu tadi yang saya kasih contoh. Di lift coba aja ngupil. Coba aja. Nanti yang di bagian CCTV, ini orang ini gimana sih? Aduh, habis itu dipotong videonya ditaruh di YouTube. Gitu aja malu kan? Nah, itu normal malu. Ya itu normal malu. Apalagi buat dosa. Makanya hidup ini kita harus mengerti, memiliki hikmat. Hidup cuma satu kali. Jadilah suami yang benar, jadilah istri yang benar, jadilah anak yang benar, jadilah orang tua yang benar. Hidup ini menarik. Jangan suka menghakimi sesama. Kita harus memiliki pikiran perasaan Kristus. Kalau ada orang yang bersalah, dia masih belajar. Enggak apa-apa, dia masih belajar. Dia salah lagi, ya enggak apa-apa, masih belajar. Diajarin terus. Ya, gitu. Jangan salah dikit aja digede-gedein, disiarin, pakai speaker. Oh, capek deh, anak iblis tuh emang gitu emang. Bapakmu itu iblis, kata Yesus. Sukanya nyala-nyalain orang. Orang Farisi ahli Taurat itu loh. Sukanya nyala-nyalain orang.
Bapakmu itu iblis, kata Tuhan. Kalau bapakmu itu bapak di surga, tentu nggak begitu. Tidak suka nyala-nyalain. Orang salah itu lumrah, bukan wajar. Memang dia masih belajar. Lah lihat diri kita sendiri, pernah nggak buat salah? Pernah dong, masa nggak pernah? Makanya jangan menghakimi, kata Alkitab. Nanti kamu dihakimi dengan cara yang sama. Ya, Matius 18 ayat 10, di situ juga sama, nanti dibaca ya. Jadi kalau kita sudah mengerti ada malaikat penjaga. Berapa jumlahnya? Kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Di zamannya Elisa dikepung musuh banyak. Lalu bujangnya khawatir, gimana nih dikepung segini banyak? Elisa berdoa supaya mata si bujang ini dibuka. Setelah dibuka, si bujang ini lihat di gunung-gunung itu ada bala tentara surga. Bayangkan. Makanya Bapak Ibu kalau ketemu kegelapan ya, apapun bentuknya. Misalnya ada yang kerasukan gitu, jangan takut. Jangan takut. Biasa-biasa aja itu orang dunia. Bapak Ibu yang mesti tolongin dia. Usir aja setannya. Saya minggu lalu cerita ya, di suatu perkantoran, saya dulu sering melayani di situ dulu. Itu suatu hari ada yang kerasukan anak buahnya. Ini kepala bagian atau manajernya lah. Ada belasan anak buahnya, satu kerasukan. Guling-guling dia. Enggak karu-karuan. Lalu dipanggilin rohaniwan tetangga. Karena dia agamanya bukan Kristen. Oh, pada datang semua, nggak bisa sembuh, tetap aja. Akhirnya dia coba-coba, dia kan nggak pernah juga. Dia ingat kata-kata saya, jangan takut, usir. Dia coba ngusir. Ngusirnya nggak pakai teriak-teriak, nggak pakai. Dia cuma gini, dalam nama Yesus, keluar. Langsung sadar dia. Satu kantor gempar. Wah, dia sakti ternyata ya. Diam-diam ternyata sakti ini dia ini. Sebab banyak sekali rohaniwan nggak mempan. Dia baru gitu aja udah, gimana kalau teriak. Sakti katanya. Itu jadi saksi loh di kantor itu. Dia telepon saya, oh bagus, makanya jangan takut. Asal jangan buat dosa. Kamu biasa buat dosa ngusir setan lagi. Diketawain sama setannya. Iya kan? Dalam nama Yesus keluar. Ketawa-ketawa setannya. Hihihi. Kamu itu galak banget sama aku ya. Kan kita temenan. Itu ada kasus begitu loh di Alkitab. 7 anak imam Skewa itu kan mengusir setan pakai nama Yesus. Setannya ngomong gini, Yesus aku kenal. Paulus aku kenal. Kamu siapa? Diwantemin, digopokin, ditelanjangin, luari. Malu kan? Makanya buat dosa sih. Jangan buat dosa lagi mulai sekarang. Ya, kita terus berusaha. Setiap sebulan sekali di sini kan perjamuan kudus. Dengan perjamuan kudus ini kita diingatkan bahwa kita semua nanti diikutkan. Bukan nanti, kita sedang diikutkan dalam perjanjian yang baru bersama Tuhan. Proyek keselamatan yang disediakan para malaikat untuk memastikan kita selamat. Itu maksudnya. Bukan perjamuan kudus. Anggurnya jadi obat, jadi jamu godok, jadi apa lagi? Gak usah simpan-simpan di kulkas. Gak usah. Ini anggur biasa, sirup malah bukan anggur. Ya, kalau mau sembuh tanpa anggur, tanpa apapun bisa. Kalau Tuhan mau sembuhkan tidak perlu mediator, tidak perlu. Ada lagi yang dulu dari Israel bawa batu. Ini batu Israel. Batu Israel sama batu sini sama aja. Orang itu agamawi itu suka begitu tuh. Suka diakalin dan bisa lagi, percaya lagi. Kita diikutkan dalam perjamuan kudus ini. Bapak Ibu merasa enggak sih 2000 tahun yang lalu perjamuan kudus ini dilakukan oleh siapa? Tuhan Yesus dan para rasulnya. Kalau kemudian dari generasi ke generasi terus dilakukan, apa tujuannya?
Untuk mengingatkan, bukan teori. Dulu Tuhan Yesus, setiap bulan kita sekali melakukan ini. Diingatkan, ini loh yang aku sudah lakukan buat kamu. Mati di kayu salib. Apa yang kau lakukan untukku? I love you. Apa yang kau lakukan? Mestinya kita balas cintanya Tuhan kan? Matikan manusia lamamu. Kalau kita mengasihi Tuhan, matikan manusia lama kita. Sudah dikasih malaikat, sudah dikasih semuanya. Jangan ada di antara kita yang masih toholah. Jangan. Ya, yang rugi kita sendiri nanti. Ya. Ini nanti Saudara, Bapak Ibu ingat ya. Nanti saya akan rekaman sendiri yang utuh tapi. Karena ini terbatas. Nanti yang utuh di YouTube-nya. Nanti yang ada di online itu kita hapus semua, kita ganti yang rekaman yang utuh aja. Biar Bapak Ibu bisa dengar lagi, bisa catat ayat-ayatnya, biar lengkap. Intinya adalah Tuhan mengutus para malaikatnya untuk orang-orang percaya. Menyampaikan pesan, memperingatkan, menolong, apalagi memastikan kita menerima keselamatan. Itu yang paling penting. Amin ya saudara. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Baik, saya undang semua untuk pelayan Tuhan untuk maju ke depan. Pelayan perjamuan kudus. Saat ini ku datang Tuhan ke perjamuan kudus-Mu. Aku mau merenungkan keagungan kasih-Mu. Dolorosa jalan sengsara, Kau pikul berat beban-Mu. Di atas bukit Kau disalibkan, menggantikan tempatku. Saudara nyanyikan dengan tulus, saat ini ku datang Tuhan. Saat ini ku datang Tuhan ke perjamuan kudus-Mu. Aku mau merenungkan keagungan kasih-Mu. Dolorosa jalan sengsara, Kau pikul berat beban-Mu. Di atas bukit Kau disalibkan, menggantikan tempatku. Golgota, Golgota, darah-Mu mengalir, siksa-Mu sangat keji. Kau tergantung hina, bermahkota duri. Golgota, mesbah korban-Mu, bukti kasih sempurna. Kau hapus dosaku, Kau beri keselamatan.
Kau terima diriku, orang berdosa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kalau di siang hari ini kami diperbolehkan, diizinkan, dilayakkan untuk melakukan perjamuan kudus ini. Sesuai titah Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Untuk memperingati tentang Engkau, apa yang telah Tuhan lakukan bagi kami semua. Untuk memberkati dunia yang gelap ini, agar mereka mengerti bahwa Tuhan Yesus sudah datang mati di kayu salib bagi kita semua. Terima kasih Bapa, Kau berkati seluruh pelayan Tuhan yang ada, juga umat-Mu di sini, untuk menerima perjamuan kudus ini. Terima kasih. Baik, para pelayan perjamuan kudus, silakan bagikan roti dan anggur kepada seluruh pelayan Tuhan dan umat Tuhan. Saat ini ku datang Tuhan ke perjamuan kudus-Mu. Aku mau merenungkan keagungan kasih-Mu. Dolorosa, jalan sengsara, Kau pikul berat beban-Mu. Di atas bukit Kau disalibkan, menggantikan tempatku. Kau hapus dosaku, Kau beri keselamatan, Kau terima diriku, orang berdosa. Baik Bapak Ibu sekalian, yang belum menerima roti dan anggur silakan angkat tangan. Sudah semua ya? Yang di bawah? Sudah ya, baik. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita ucapkan pengakuan ini bersama-sama setelah saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus telah dipecah-pecah. Darah Tuhan Yesus telah ditumpahkan bagi pengampunan dan penebusan dosa-dosaku. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya aku telah dibebaskan dari kutuk dosa, kutuk maut, segala kutuk, dan api neraka. Oleh korban Tuhan Yesus,
Aku percaya aku telah memperoleh pengampunan dosa, keselamatan, hidup kekal, kesembuhan, pemulihan, kemenangan, dan kelimpahan berkat di dalam Tuhan. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya dan menerima bahwa aku adalah milik Tuhan. Hidup untuk mengabdi dan melayani bagi Tuhan Yesus dengan segenap hidupku sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti ini menunjuk kepada tubuh Tuhan Yesus. Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Anggur ini menunjuk kepada darah Tuhan Yesus. Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Golgota, darahmu mengalir, siksamu sangat keji. Kau tergantung hina, bermahkota duri. Golgota, mezbah korbanmu, bukti kasih sempurna. Kau hapus dosaku, kau beri keselamatan. Kau terima diriku, orang berdosa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur untuk siang ini. Apapun yang terjadi kami mengucap syukur. Kami diberkati oleh firman-Mu, kami boleh memuji Tuhan dan kami melakukan perjamuan kudus. Terima kasih untuk gereja-Mu di tempat ini. Biarlah Engkau pakai terus secara ajaib untuk menjangkau banyak jiwa, bahkan sampai ke ujung bumi. Hamba juga berdoa untuk para pelayan Tuhan yang sedang melayani di pagi sampai siang hari ini. Engkau berkati mereka satu persatu, keluarganya juga, sehat umur panjang untuk kemuliaan Tuhan. Melayani Tuhan sampai selamanya.
juga seluruh umat-Mu dimanapun berada. Engkau berkati mereka Tuhan. Juga tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu ini. Engkau berkati satu persatu, agar mereka boleh menjadi berkat bagi dunia yang gelap ini. Semuanya Tuhan, kami benar-benar diberkati. Mari Bapak Ibu angkat tangan-Mu tinggi-tinggi. Mari kita sambut berkat yang turun dari surga. Kami sambut segala berkat, baik berkat jasmani maupun berkat rohani, turun atas kita semua. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wiknyo Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.